media cetak, media online, media televisi yang hadir pada acara ini. Hari ini adalah tepat 19 tahun Perhimpunan Advokat Indonesia berdiri, dan sudah 19 tahun kami menjalankan pradi ini dengan penuh perjuangan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa rayakan ulang tahun ini. Sesungguhnya tadinya kita mau merayakan ulang tahun ini persis dengan peresmian gedung pradi yang baru yang kita dirikan di Jalan Ahmad Yani, kita sebut namanya Pradi Tower. Ya. Tapi karena sesuatu dan hal, mungkin baru kita bisa resmikan nanti, dan kami akan undang teman-teman pada peresmian itu yang rencananya akan dilaksanakan bulan Januari selama bulan Februari. Karena itu kami sampaikan bahwa 19 tahun Pradi berdiri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang advokat, telah memiliki hampir 70.000 anggota. Ya. Kemudian kami memiliki cabang 193 cabang sekarang di seluruh Indonesia. Dan itu berkat yang luar biasa buat Pradi, karena di samping sebagai organisasi advokat yang ada di Indonesia, kami juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional yang resmi, di mana hanya ada satu organisasi advokat yang di Indonesia ini yang boleh terdaftar di organisasi advokat internasional tersebut. Antara lain adalah International Bar Association berkedudukan di London, kemudian juga ada Law Asia, dan juga adalah POLA, President Organization Law Association. Dan kita punya kerjasama yang luar biasa dengan organisasi-organisasi tersebut. 2 tahun lagi kita diminta untuk menjadi tuan rumah daripada Conference Law Asia se-Asia Pasifik, yang mana kami pernah ditunjuk menjadi tuan rumah dan dilakukan di Bali lebih kurang 8 tahun yang lalu, ada di Bali. Dan 2 tahun lagi kita akan menjadi tuan rumah kembali untuk Law Asia, akan dihadiri lebih kurang 60 negara. Itulah sedikit catatan-catatan kami terhadap Pradi ini, karena kami organisasi advokat ini adalah merupakan organ negara, bukan organisasi seperti biasa, organ negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat dan melaksanakan fungsi negara. Ya, jadi semua ini ada di sini, ada Pak Sekjen, Ketua Harian, Ketua Dewan Penasehat, Bapak Edi Ketua Dewan Pembina, Bapak Ketua Umum, Ketua BPH, ini adalah Ketua Komisi Pengawas, ada Sekretaris Dewan Kehormatan, ada Ketua Dewan Kehormatan kita. Jadi ya, semuanya lengkap. Jadi semua organ-organ yang ada dalam undang-undang advokat itu kita miliki di pusat maupun di daerah. Itu mungkin sekedar yang saya sampaikan. Jadi terima kasih karena teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Melalui acara ini saya sampaikan kepada seluruh advokat-advokat Indonesia di mana berada, selamat ulang tahun Dirgahayu Pradi yang ke-19. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada rencana untuk menggandengkan Pradi ini terpecah ya? Ada beberapa kan mau menggandeng yang lainnya untuk bergabung kembali? Memang Pradi ini sejak didirikan ada beberapa anggota yang mendirikan organisasi yang lain. Jadi kami mengatakan bahwa kami tetap utuh sebenarnya walaupun ada yang keluar. Jadi kami punya prinsip bahwa kalau memungkinkan mereka bersedia untuk bisa bergabung dengan Pradi, kami akan senang sekali. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah tidak dilarang di Indonesia ini mau 10 organisasi, mau 20 organisasi itu boleh-boleh saja. Tetapi status dari organisasi tersebut hanyalah sebagai paguyuban. Yang memiliki kewenangan itu hanyalah harus satu. Undang-undang advokat menganut prinsip single bar. Satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengawasi, menjalankan segala hal mengenai advokat. Jadi kalau ada 10 organisasi boleh-boleh saja, karena Undang-Undang Dasar kita menganut prinsip kebebasan berserikat. Ya,
Jadi kalau Anda membuat organisasi untuk berserikat, sah-sah saja. Tetapi mau Anda buat pun 100, boleh saja, tapi yang memiliki kewenangan tunggal itu mengurus yang itu hanya satu. Itulah yang dikatakan single bar itu, menurut undang-undang advokat. Dan sampai sekarang undang-undang advokat kita mengenai prinsip single bar. Dan Pradi inilah menjadi single bar itu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana yang lain, buat dengan senang hati kita akan bisa merangkul mereka kalau bisa. Dan ini sudah kita canangkan ini. Karena terus terang aja, kami agak kewalahan juga. Banyak sekali sekarang anggota yang di luar itu ingin bergabung dengan kami. Ya, ingin bergabung. Sekarang ini kita sedang bicarakan mekanismenya kayak apa. Karena ada yang lulus melalui Pradi kita itu juga yang merasa agak keberatan. Karena untuk lulus di Pradi kita ini kan harus melalui standar profesi yang tinggi. Sehingga kalau kita terima dari tempat lain, sebagian anggota-anggota itu keberatan. Mereka bilang, loh kenapa ya kita susah-susah lulus di Pradi sini, kok Oto mau terima dari tempat lain katanya. Tapi saya bilang, bagi saya yang penting tercapai single bar. Kalaulah semua advokat yang sudah disumpah, dia akan disumpah oleh pengadilan tinggi, pasti ini pada waktunya akan kami terima. Karena kalau kami tidak terima, itu melanggar prinsip single bar itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini mungkin tinggal waktu saja. Mudah-mudahan semua nanti advokat yang ada di Indonesia ini menjadi anggota Pradi. Kenapa baru sekarang terbuatnya Pradi Tower? Kenapa nggak kemarin? Seperti yang saya katakan, dulu kita berdiri gak ada uang. 1 rupiah pun gak ada uang. Saya masih ingat ketika berdiri Pradi, kami maaf. Saya masih ingat itu waktu kita berdiri, kita kan ingin juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional. Salah satu IBA. Jadi IBA ini, International Bar Association ini adalah organisasi advokat dunia. Berkedudukan di London. Nah, mewakili Indonesia harus satu. Nah, siapa yang menjadi mewakili Indonesia dari sekian banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia? Waktu itu kita ikut di Praha, di conference sana, kita berjuang, ya namanya lobby kan, meyakinkan mereka bahwa Pradi kita ini adalah sebagai national bar Indonesia. Nah, akhirnya kita diterima secara aklamasi, kita lah satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia ini yang terdaftar sebagai anggota dari IBA. Nah, jadi waktu itu bayangkan saja untuk pergi ke IBA sana dulu pakai kocek sendiri semuanya, pakai duit sendiri, lobby ya semuanya itu semua pakai uang sendiri, baik tiket, pesawat apapun. Pendirian cabang-cabang Indonesia juga semua pakai uang sendiri, nggak ada uang dari manapun. Tapi dengan kerja keras dari semua teman-teman pengurus, akhirnya kita mulai mendapatkan pendapatan, sekaligus itu kita pergunakan untuk dari anggota untuk anggota.